Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustin Arinda dari UPT SD Negeri 145 Gresik dan juga rekan saya. Nama saya Abdiatun Nur Azza dari UPT SD Negeri 159 Gresik. Kami dari kelompok 3 JGB Angkatan 9 Kabupaten Gresik. Tahun 2023 kami akan mempraktekkan coaching, di mana untuk kasus satu ini Bu Azza sebagai coach dan coachingnya saya sendiri Arinda. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Azza, sedang apa Bu? Waalaikumsalam Bu Arinda. Ini Bu Arinda sedang membuat perangkat pembelajaran. Bu Azza, maaf nih kalau saya mengganggu waktunya sebentar. Boleh kan Bu Azza? Ada sedikit hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Azza. Oh, tentu saja boleh Bu Arinda. Kebetulan pembuatan perangkat saya ini sudah selesai kok. Oh, terima kasih banyak ya Bu Azza. Coba sekarang Bu Arinda ceritakan, apa sih yang membuat Bu Arinda resah kepingin cerita dengan saya saat ini? Begini Bu Azza, kemarin saya itu sempat ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Kedisiplinan yang bagaimana Bu? Sehingga Bu Arinda itu mendapatkan teguran. Coba Bu Arinda ceritakan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau, Bu. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali terlambat, saya selalu minta izin lewat WA, Bu. Tapi ya gitu, tidak pernah dilihat oleh beliaunya. Lalu menurut Bu Arinda itu alasan apa yang membuat Bu Arinda itu selalu datang terlambat ke sekolahan? Saya datang terlambat ke sekolah bukan tanpa alasan, Bu Azza. Anak saya itu sudah masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya yang mengantarkannya ke sekolah terlebih dahulu, kemudian saya harus mengurus bekal dan lain-lain, Bu Azza. Oh, begitu masalahnya, Bu. Menurut Bu Arinda, apakah panjenengan itu melanggar kedisiplinan seperti yang Ibu Kepala Sekolah keluhkan atau tidak, Bu? Saya menyadari bahwa saya memang melanggar kedisiplinan, Bu, karena setiap hari saya datang terlambat meskipun saya sudah izin. Nah, betul sekali itu Bu Arinda. Kalau datang terlambat mungkin 1 kali 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi Bu. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, sudah memang harus ditegur Bu. Apalagi kita sebagai guru harusnya menjadi teladan untuk murid-murid. Lalu, apa yang menjadi keresahan Bu Arinda saat ini? Bu Azza, betul, saya memang merasa saya kurang disiplin, Bu. Yang menjadi keresahan saya saat ini adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah karena ketika ditegur saya sedikit kurang menerima. Karena ya itu tadi, saya punya alasan, Bu, kenapa saya seperti itu. Begitu. Berarti karena Bu Arinda kurang disiplin dengan sering datang terlambat, jadi Bu Arinda ditegur oleh kepala sekolah dan Bu Arinda merasa resah. Ya, karena teguran kepala sekolah, jenengan kurang terima sebab ada alasan di balik keterlambatan tersebut. Jadi kalau menurut Bu Arinda, bagaimana dengan sikapnya Bu Arinda tersebut? Seharusnya sih saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Bu. Kemarin saya sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya saya lakukan. Saya bingung. Apa yang Bu Arinda akan lakukan setelah ini, Bu, untuk menghilangkan keresahan Bu Arinda tersebut? Rencananya, Bu, saya ingin menemui kepala sekolah saya untuk meminta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dengan beliau. Lalu, bagaimana Bu Arinda memperbaiki masalah kedisiplinan Bu Arinda tersebut? Nah, itu Bu, saya masih bingung bagaimana ya agar saya ini bisa disiplin tapi juga tidak mengabaikan anak. Kalau menurut Bu Arinda, kekuatan apa yang Bu Arinda miliki untuk mengatasi kedua masalah tersebut?
Saya sih terbiasa bangun pagi ya, Bu. Dan sebenarnya saya juga punya saudara, di mana saudara saya itu juga punya anak yang bersekolah sama di TK tempat anak saya bersekolah. Wah, sangat bagus itu, Bu. Benar, solusi yang dilakukan Bu Arinda itu sudah sangat luar biasa, Bu, untuk mengatasi masalah yang Bu Arinda hadapi hari ini. Alhamdulillah, sekarang saya merasa lega, Bu Aza, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Saya khawatir, Bu Aza, nanti akhirnya saya salah langkah. Syukurlah Bu Arinda kalau Bu Arinda sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bu Arinda rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bu Arinda lakukan untuk menjalankan rencana tersebut? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok, Bu Aza. Kemudian masalah kedisiplinan ke depannya saya akan lebih datang lebih awal ke sekolah. Namun sebelum itu saya juga harus memastikan bahwa saudara saya ini mau uh, untuk koordinasi nanti dengan saya terkait dengan saya akan menitipkan anak saya ke saudara saya tersebut. Wah, ide bagus itu sekali tuh Bu Arinda. Semoga saja dapat segera terselesaikan ya Bu Arinda dalam bekerja nanti dengan suasana hati, supaya Bu Arinda nanti ketika bekerja suasana hatinya tenang tanpa dihantui rasa resah. Amin. Terima kasih ya Bu Azza untuk waktunya sudah mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti bisa menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan dan juga menjadi teladan yang baik untuk murid-murid kita. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama Bu Arinda. Baiklah Bu Azza, saya permisi kembali ke ruang guru dulu ya. Iya Bu Arinda, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullah. Sama-sama Bu Arinda. Selanjutnya kita berada di skenario yang kedua, di mana saya, Agustin Arinda, berperan sebagai coach dan Ibu Abdiatun Nur Azza sebagai coach. Bu, filku lali, saya dikit sampean, Bu. Skenario coaching yang kedua. Oh ini loh ya Allah. Yang diawali bayannya Assalamualaikum. Adik Assalamualaikum Bu. Enggak, yang diawali bayan Assalamualaikum itu loh, selamat siang. Langsung tadi. Yeah. Cek, kok rekamannya lah potong-potong. Diulangi dari pen tadi ya pembukaan. Selanjutnya kita akan mempraktekkan skenario kasus yang kedua, di mana saya, Arinda, berperan sebagai coach dan Bu Azza berperan sebagai coach. Silahkan. Assalamualaikum Bu Azza, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Arinda. Ada apa nih Bu Azza? Tumben Bu Azza mau ketemu saya. Ada yang mau diomongin Bu? Iya nih Bu, saya ingin di coaching sama Bu Arinda sebentar nih terkait permasalahan saya di kelas. Boleh? Oke, siap Bu. Mudah-mudahan nanti bisa mencerahkan ya. Nah Bu Azza, dari perbincangan kita sekarang apa yang ingin Bu Azza dapatkan? Jadi begini Bu, saya ini ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya di kelas Bu. Begini Bu, saya kan ngajar di kelas 5 di UPT SD Negeri 159 Gresik. Nah, saya itu sangat kewalahan Bu menghadapi salah satu murid saya Bu. Setiap kali saya sedang mengajar sebuah materi yang baru atau mengajar di kelas, nah ada saja Bu yang dia lakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya Bu. Jadi Bu Azza ingin solusi terkait permasalahan Ibu di kelas yang merasa kewalahan karena ada satu orang murid yang selalu mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya di kelas. Iya Bu, saya ingin mendapatkan solusi dan sekiranya nanti bisa saya terapkan di kelas Bu.
Baik Bu, sebelum kita berdiskusi tentang solusi apa yang nanti akan Bu Aza ambil, saya ingin tahu Bu Aza, apa yang sudah dilakukan murid Ibu untuk mengalihkan perhatian Bu Aza dan juga teman-temannya. Bisa diceritakan Ibu? Nah, untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya itu, Bu, biasanya itu, Bu, dia itu menjahili temannya sekelas. Terus menjahili teman sebangkunya, ngomong sendiri, kadang guyonan terus, Bu, sama teman-temannya. Memukul itu juga pernah, Bu. Selalu saja ingin mendapatkan perhatian dari saya dan teman-temannya, Bu. Oke, jadi itu yang dia lakukan. Nah, lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan di sini? Nah, saya ingin itu, Bu, ya, murid saya itu bisa menyimak penjelasan saya dengan baik saat saya itu mengajar. Jadi, Ibu ingin murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat Ibu mengajar. Supaya murid Ibu ini bisa fokus menyimak penjelasan Ibu pada saat mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Untuk di kelas, Bu, sebenarnya saya itu sudah pernah, Bu, menegur dia secara langsung. Saya pun juga sudah menggunakan pembelajaran yang menurut saya sudah baik dan biasa saya terapkan di kelas, Bu. Apa mungkin ya, Bu, ya, pembelajaran yang saya lakukan itu membuat dia merasa bosan gitu, Bu? Bu Azza tahu kalau anak ini merasa bosan dan tidak termotivasi itu bagaimana Bu? Ya, itu tadi, Bu. Dari seringnya dia tidak fokus dan suka menjahili teman-temannya. Tadi Bu Azza menyampaikan tentang pembelajaran yang sudah baik. Pembelajaran yang digunakan oleh Bu Azza itu seperti apa ya Bu? Nah, pembelajaran yang biasa saya lakukan itu, Bu, pembelajaran yang berpusat pada guru, di mana saya itu selalu menjelaskan, menerangkan materi-materi kepada anak-anak. Jadi anak-anak itu saya suruh fokus untuk mendengarkan tanpa memikirkan kebutuhan mereka. Apa kira-kira solusi yang nantinya akan Bu Azza terapkan? Atau mau pakai pembelajaran yang bagaimana Bu? Biar nanti murid Ibu ini jadi fokus ketika Bu Azza menyampaikan materi. Pertama-tama mungkin ya, Bu, ya, saya akan mengajak murid saya tadi untuk berbicara dulu dari hati ke hati. Terus saya akan menerapkan posisi kontrol dan segitiga restitusi. Dan yang kedua, saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional, Bu. Karena minggu kemarin, Bu, saya sudah sempat mendapatkan materi-materi itu dari pelatihan itu, Bu. Oke, wah sepertinya seru nih Bu Azza, bisa menerapkan posisi kontrol, kemudian segitiga restitusi ke siswa, serta mencoba menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial emosional. Keren nih kayaknya. Iya ya, Bu, ya, sepertinya seru juga ya, Bu, ya. Kalau saja saya mampu menerapkan hal tersebut di kelas saya nanti. Sejauh ini Bu Azza sudah dapat pencerahan apa Bu? Saya memang perlu menerapkan posisi kontrol, Bu, segitiga restitusi, dan pembelajaran yang berpusat pada siswa, yaitu dengan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, Bu. Supaya murid-murid saya bisa lebih fokus dalam menyimak materi dan termotivasi dalam belajar di kelasnya, Bu. Oke, sekarang rencananya Bu Azza apa nih? Saya akan menerapkan pembelajaran yang berpihak pada siswa, Bu, di kelas saya nanti. Mungkin di sekolah ada rekan kerja Ibu yang diajak untuk membantu Bu Azza? Iya, mungkin nanti saya akan meminta bantuan kepada Bu Fitri, Bu, yang sudah terlebih dahulu paham bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional itu, karena beliaunya kemarin baru saja menerapkan pembelajaran itu di kelasnya. Ada lagi hal-hal yang akan Ibu lakukan untuk mendapatkan ide baru? Sementara itu dulu ya, Bu, ya. Semoga saja saya bisa menerapkan di kelas saya nanti. Untuk targetnya ini Bu Azza, penerapan di kelas kapan ya Bu Azza?
Minggu ini, Bu. Insya Allah minggu ini saya akan terapkan di kelas saya, Bu. Semoga tidak ada halangan ya, Bu ya. Oke, targetnya berarti minggu ini ya. Minggu ini sudah diterapkan, otomatis minggu depan sudah ada progres dong Bu Aza. Insya Allah sudah, Bu. Nanti kita janjian lagi ya, Bu Arinda ya. Nanti saya akan menceritakan bagaimana hasilnya setelah saya menerapkan itu. Oke, nanti kita ketemu ya minggu depan. Oke, Bu Arinda. Nanti kita ketemu di mie kocokan ya, Bu ya. Terima kasih. Siap Bu Sudah di coaching Aza. hari ini, Bu Arinda. Iya Bu Aza, sama-sama. Alhamdulillah. Wah, asik sekali nih. Minggu depan saya dapat traktiran. Terima kasih ya Bu Aza. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum, Bu Arinda. Waalaikumsalam. Sekian praktek coaching dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.